Joan Laporta kembali mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan presiden Barcelona pada November 2020, sesaat setelah pengunduran diri Josep Maria Bartomeu. Bartomeu sendiri harus lengser dari kursi presidennya seusai terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi bertajuk Barçagate. Tuduhan terhadap Bartomeu terbilang serius, termasuk adanya dugaan bahwa Bartomeu menjadi otak dari sederet black campaign untuk menjatuhkan nama pemain maupun legenda klub. As Barçagate, which seems to be at the heart of this investigation today. And I'd like you to elaborate a little bit on that Barçagate. What is it all about? What is being alleged? Well, the key part of it is the fact that social media influencers and accounts were being used to allegedly smear and spread dissent about some of Barcelona's biggest names, like Lionel Messi and Gerard Piqué. Barcelona akhirnya menggelar pemungutan suara di 6 lokasi berbeda di wilayah Catalunya dan Andorra, serta menerima penyampaian hak suara melalui surat. Hasilnya, Joan Laporta menang dengan 30.184 suara atau dengan presentase 54,28%. Ia unggul telak dari dua kandidat lainnya, yakni Victor Font dan Antoni Freixa. Di periode keduanya sebagai presiden Barcelona ini, tentu banyak yang mengharapkannya agar mampu kembalikan kejayaan Barcelona seperti saat ia menjabat di periode pertama 2003 hingga 2010. Mari kita flashback bagaimana perjalanannya saat memimpin Barcelona dari krisis institusional ke dominasi Eropa. Selamat datang di Koran Bola episode 5, era pertama Laporta di Barcelona. Joan Laporta merupakan putra asli Barcelona kelahiran 29 Juni 1962 yang lulus sebagai sarjana hukum dari Universitas de Barcelona. Karirnya sebagai pengacara berkembang pesat hingga mendirikan konsultan hukumnya sendiri bernama Laporta and Arbós Advocats Associates, yang kemudian berkesempatan menjadi kuasa hukum bagi sejumlah klien papan atas. Awal keterlibatannya ke dalam politik klub sepak bola Barcelona terjadi pada musim 1997-98. Dia dan sekelompok masyarakat yang tidak puas membentuk partai oposisi bernama L'Elefant Blau dan kemudian mengkritik kekuasaan presiden petahana Josep Luis Nunes yang telah memimpin Barca selama 20 tahun dan mengawasi periode pertumbuhan dan kesuksesan yang luar biasa. Meskipun demikian, beberapa anggota menjadi tidak senang dan merasa bahwa dewan jajarannya kurang transparan. Akibatnya, Laporta dan L'Elefant Blau membantu memfasilitasi mosi tidak percaya, tetapi tidak berhasil. Setelah bertahun-tahun tertekan, Nunes akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2000, mengakhiri 22 tahun pemerintahannya. Joan Gaspart yang merupakan wakilnya saat menjabat kemudian naik sebagai pengganti. 3 tahun bertugas, Gaspart ditandai dengan manajemen keuangan yang buruk. Tidak ada kebijakan transfer yang pasti dan tidak ada kesuksesan di atas lapangan. Barcelona era Gaspart bahkan memiliki 4 manajer yang berbeda dalam 3 tahun dan tetap tanpa gelar sejak tahun 1999 hingga 2003. Padahal
klub telah menghabiskan 150 juta euro untuk 16 pemain yang berbeda. Kemudian, klub mengalami defisit dan berhutang hingga 186 juta euro. Gaspard mengundurkan diri pada Maret 2003 ketika Barcelona berjarak 2 poin dari degradasi dan presiden berikutnya akan mewarisi klub yang berantakan. Laporta beserta wakilnya Sandro Rosell adalah kandidat kuda hitam pada pemilihan di 2003. Mereka melawan Louis Bassat yang menjanjikan kedatangan David Beckham jika terpilih. Meskipun relatif tidak dikenal, Laporta didukung oleh ikon Barca, Johan Cruyff, dan membantu meningkatkan pengaruhnya. Dan benar saja, pada Juni 2003, pria 41 tahun itu mengungguli Louis Bassat dengan perolehan 52,6% suara. Kemudian, Laporta menghadapi tantangan besar. Ia memerlukan rencana yang menyeluruh untuk memperkuat klub secara ekonomi dan dasar permainan yang kuat jika ingin kembali menguasai sepak bola dunia. Laporta melihat peluang untuk mengubah bagaimana cara sebuah klub harus dijalankan. Dan untuk pertama kalinya, bagian bisnis, pemasaran, dan para profesional lainnya menjadi bagian dari dewan direksi Barcelona. Ia menganggap bahwa pengetahuan dan keahlian para spesialis ini dapat membantu merampingkan klub. Untuk menjadi sukses, Anda harus mengelola klub seperti multinasional. Untuk alasan itu, kami harus mengatur dan mengelola klub kami seperti multinasional dengan banyak kantor di banyak negara. Begitulah rencana Laporta. Laporta menerapkan strategi bisnis lingkaran bajik, sebuah lingkaran umpan balik positif di mana hasil yang baik di satu area mempengaruhi area yang lain, yang pada akhirnya menghasilkan institusi yang berkembang. Laporta juga bekerja untuk meningkatkan saluran komunikasi dengan para sosio, sering mengadakan pertemuan dewan di berbagai lokasi dan membuat mereka lebih mendarah daging dengan urusan klub. Sebagai pengagum berat Johan Cruyff, Laporta ingin Barca kembali bertumpu pada filosofi total football dan akademi La Masia. Ini merupakan respon dari proyek Galácticos Real Madrid. Di musim pertamanya, Andrés Iniesta dan Víctor Valdés dipromosikan ke tim utama. Sementara Cruyff yang bekerja sebagai penasehat tidak resmi Laporta, ia memberikan saran yang meyakinkan seperti perekrutan Frank Rijkaard sebagai manajer. Mereka juga merekrut ikon Brazil saat itu, Ronaldinho, dan bek Meksiko, Rafael Marquez. Butuh satu musim adaptasi sebelum Katalan akhirnya kembali mengangkat piala. Dengan Rijkaard dan skuad yang diremajakan, Barca kembali memenangkan La Liga setelah 6 tahun pada tahun 2004-2005 serta Piala Super Spanyol. Terlepas dari keberhasilan ini, 5 anggota dewan mengundurkan diri di tahun itu, termasuk penasehat senior Sandro Rosell yang mengklaim bahwa mereka tidak menyukai arah yang dituju klub dengan Laporta. Namun, proyek Laporta berhasil karena pengeluaran untuk upah berkurang dari 80% pendapatan di 2003 menjadi 49% pada tahun 2005, dan jumlah sosio meningkat sebesar 20% menjadi total 130.000. Pada 2005-2006, dengan Samuel Eto'o dan Ronaldinho di garis depan, Barcelona memenangkan Liga Champions, Piala Super Spanyol, serta mempertahankan La Liga. Selain berfokus pada kesuksesan Barca di lapangan, Laporta tahu bahwa betapa pentingnya mempromosikan klub sebagai merek global dan memaksimalkan aliran pendapatannya. Pada 2002-2003, musim sebelum ia mengambil alih, Barca memperoleh 39 juta euro dari pendapatan komersial, 42 juta dari hak siar,
dan 41 juta dari tiket pertandingan. Dan itu meningkat menjadi 94,8, 106,7, dan 88,6 juta euro di masing-masing aspek pada 2006-2007. Sejumlah besar kesepakatan hak siar membayar dividen. Kontrak 5 tahun pada 2003 dengan Televisión de Catalunya dilaporkan senilai 54 juta euro per tahun. Pada 2006, Media Pro, konglomerat televisi Spanyol, mengambil alih kontrak tersebut dengan membayar 150 juta euro per tahun hingga musim 2008-2009. Menurut buku Who Owns Football 2011, penandatanganan Ronaldinho membantu membawa tim ke panggung dunia. Klub juga bekerja sama dengan Nike dan menandatangani perpanjangan pada 2005-2006 seharga 30 juta euro per tahun, sehingga membantu mendorong klub secara internasional. Barcelona juga mengadakan tur ke Jepang, Korea Selatan, dan Cina yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan penggemar di luar Eropa dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. Laporta mengetahui pentingnya moto klub Mesco un Club, atau jika diterjemahkan lebih dari sekedar klub, dan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Misalnya, klub tidak pernah memaksimalkan harga tiket dan menolak memanfaatkan loyalitas supporter. Mereka ingin tetap selalu terjangkau, dan buku Who Owns Football pada tahun 2011 melaporkan bahwa tiket musiman termurah di Camp Nou adalah 69 pound sterling. Sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan 885 pounds di Stadion Emirates milik Arsenal. Hingga tahun 2006, Barca tetap menjadi salah satu dari sedikit tim besar di Eropa yang tidak memiliki sponsor. Dan tentu saja, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukungnya. Tahun itu, klub bermitra dengan UNICEF. Barca setuju untuk menyumbang 1,5 juta euro per tahun untuk organisasi PBB tersebut. Ini bukan sponsor biasa, dan itu juga mewakili pendekatan Laporta kepada Barca untuk mewakili nilai-nilai yang sangat tepat. Kami bangga bermitra dengan UNICEF untuk mengembangkan tanggung jawab sosial kami dan mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi anak-anak. Kami memainkan pertandingan terpenting dalam hidup kami di sini, pertandingan melawan kemiskinan dan penyakit. Bersama-sama, saya pikir kami bisa memenangkan pertandingan ini, kata Laporta tentang kemitraannya dengan UNICEF 2007. Setelah musim 2005-2006, klub berkembang pesat secara finansial, selaras dengan kesuksesan luar biasa di atas lapangan. Tetapi tentu saja, mempertahankan kemenangan sama sulitnya dengan meraih kemenangan itu sendiri. Dan tim mengalami penurunan di 2006-2007. Tim sedang runtuh dan terkadang Kapten Charles Puyol adalah satu-satunya yang menyatukan mereka. Ini memuncak dalam musim tanpa trofi Blaugrana yang finish di urutan ketiga pada tahun berikutnya. Pada musim panas 2008, total pendapatan klub meningkat dari 123,4 juta euro di 2003 menjadi 308,8 juta pada 2008. Pertumbuhan yang signifikan, yaitu sekitar 250%. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, Barcelona melampaui pendapatan komersial klub lebih dari 100 juta euro. Meski demikian, kegagalan di atas lapangan akan selalu melebihi kesuksesan komersial. Dan pada musim panas 2008, Laporta menghadapi mosi tidak percaya sebesar 60% dari total suara para sosio. Hanya kurang 6% untuk bisa menurunkannya dari posisi presiden. Imbasnya, 8 dari 17 anggota dewan mengundurkan diri. Tetapi Laporta tetap bertahan dan Johan Cruyff berdiri paling depan untuk tetap mendukung Laporta. Menjadi anggota klub
memberi Anda beberapa keuntungan, tetapi juga kewajiban. Salah satunya adalah untuk memilih di minggu depan. Saya akan memilih untuk mempertahankan orang yang sama di tempat, kata Johan Cruyff tentang mosi tidak percaya 2008. Mengetahui klub butuh perombakan, Laporta memecat Frank Rijkaard, dan dengan nasihat dari Johan Cruyff, mereka mempromosikan Pep Guardiola menjadi manajer di tim utama. Pilihan yang kontroversial pada masa itu. Laporta menginginkan sosok yang menjadi simbol Blaugrana, dan menurutnya Guardiola adalah pilihan yang sempurna. Musim panas itu, pemain bintang seperti Ronaldinho dan Deco masing-masing dijual ke AC Milan dan Chelsea. Kemudian Guardiola membangun tim di sekeliling para pemain lulusan La Masia seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, dan Lionel Messi. Musim pertama Guardiola sebagai pelatih langsung menjadi salah satu musim tersukses klub sepanjang masa. Dengan tiki-taka, Barcelona mendominasi Eropa dengan gaya dan kemahiran mereka. Dalam perjalanan meraih treble pertama, Barcelona menghancurkan Real Madrid 6-2 serta mengalahkan Manchester United 2-0 di final Liga Champions. Pertandingan demi pertandingan, tim bermain dengan indah, dan bintang muda seperti Lionel Messi akhirnya menjadi pemain terbaik di dunia. Itu adalah musim yang ajaib dan tidak akan pernah dilupakan. Kejayaan berlanjut pada musim berikutnya saat Barca menjadi tim pertama dalam sejarah yang memenangkan 6 trofi dari 6 kejuaraan yang mereka ikuti dalam setahun. Masa kepresidenan Laporta berakhir pada 2010. Mantan penasehat seniornya, Sandro Rosell, memenangkan pemilihan selanjutnya dengan lebih dari 60% suara. Nama Laporta dikenang dengan baik oleh sebagian besar para penggemar. Dia dan timnya membawa klub keluar dari krisis institusional, keuangan, dan prestasi di atas lapangan. Dia meningkatkan jumlah sosio dari 106.135 menjadi 173.701 anggota. Anggaran tahunan meningkat dari 170 juta euro menjadi 405 juta dan memenangkan 12 trofi utama di sepanjang perjalanan. Dia juga membangun kembali kesadaran akan pentingnya La Masia, membantu Barca menumbuhkan sepak bola dari akar jati dirinya, serta memimpin tahun-tahun kejayaan Barcelona. Jika bukan Laporta, FC Barcelona mungkin tidak akan seperti sekarang ini, baik sebagai institusi maupun ikon olahraga. Ia tahu bagaimana sebuah klub harus dijalankan, bagaimana membawanya ke abad 21, dan kapan harus mendengarkan saran orang lain. Namun, sekarang zaman telah berubah. Kita tunggu saja bagaimana Laporta mengakhiri era keduanya ini.